6. Kemarin udah kelas 5, sekarang di kelas 6. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Doanya simpel aja, pendek aja ya. Ya, guru baik pimpin. Kan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Ada yang apal? Udah apal lah lagu TK loh gitu. Nah, yuk 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kita periangan. Halo Halo Bandung, ibu kami. Telah lama beta tidak berjumpa denganmu. Kenapa Budi? Masa? Wah, besok kudu nyetel lagu daerah nih. Ya ulangi. Ayo. Halo Halo Bandung. Tentang apa? Dan ada yang tahu nggak apa yang dinamakan tentang perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu nggak perkembangbiakan generatif? Di kelas 4 sudah belum? Kelas 5? Belum juga. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu terjadi pada apa? Tumbuhan. Jadi, sebelum itu, guru tanya cek. Makhluk hidup itu ada 3. Apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk subtema 1 ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Piye carane tumbuhan kuwi kok iso eneng tunase, kok iso muncul anake, kuwi carane piye? Udah. Loh, Bu, kuwi kok ana pohon apa? Pohon pisang kok eneng tunase. Kok iso Bu carane piye? Bu, kita kan nanam biji sawi. Kenapa kok iso begitu langsung disiram langsung tumbuh? Piye carane? Nah, kita akan belajar hal itu. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Mbak Marisa tolong dibaca. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan pembuahan atau kawin. Nah, proses apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan pembuahan atau kawin. Kalau biasanya ada hewan ya, tapi tumbuhan itu juga kawin juga. Nah, caranya bagaimana Bu? Nah, dalam proses ini ada 2 gamet, yaitu sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ovum dan sperma. Akibatnya terbentuklah zigot yang merupakan hasil dari peleburan gamet dan menjadi dasar bagi pembentukan organisme baru. Kalau jantan disebut apa? Jantan disebut sperma. Kalau betina disebut ovum. Ketika ovum dan sperma ini bertemu, dia akan membentuk apa? Akan membentuk zigot. Zigot berkembang, dia akan menjadi sel baru atau anake. Sama juga di hewan dan manusia juga. Sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan menjadi satu, pembuahan. Akhirnya menghasilkan kamu, bayi. Ya toh? Bayi tumbuh besar di kopene wong dadi gede semene iki. Nah, kamu besok juga akan melanjutkan hidupmu. Tuh. Terus apa perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Nah, perkembangbiakan itu ada 2. Satu generatif dan satu vegetatif. Vegetatif itu yang bagaimana Mas Ali tolong? Terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Stop. Terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Ada nggak tumbuhan yang tidak punya bunga? Ada nggak? Ada. Bunganya sih gitu. Bunga itu yang mana? Kembang bunga. Saya berwarna-warni. Ada merah, pink, hijau, biru, itu bunga. Kan banyak ya tanaman yang tidak mempunyai bunga. Itu banyak. Lanjut. Tidak melibatkan proses penyerbukan atau pembuahan. Tidak melibatkan proses penyerbukan dan atau pembuahan. Yang ketiga, Berlangsung pada tumbuhan yang berbiji dan tidak berbiji. berlangsung pada tumbuhan yang berbiji dan tidak berbiji. Yang keempat, Perkembangbiakan vegetatif dapat alami atau tanpa
bantuan manusia. Nah, bantuan manusia berarti pembuahan itu ada yang dimintain tolong sama manusia enggak? Ada yang dibantu dengan manusia enggak? Ada. Tanaman apa sing penyerbukannya dibantu manusia? Ada enggak? Dia kalau nggak dibantu manusia dia tidak bisa berbuah. Apa? Kamu sering makannya? Bukan. Pisang? Bukan. Kamu sering makan itu? Biasanya yang kondangan. Pisang. Yang bentuknya cili, warnanya ireng. Apa? Salak. Salak itu pembuahannya, penyerbukannya itu harus dibantu manusia. Kalau tidak dibantu manusia, dia tidak bisa berbuah. 1, 2. Panili. Dan biasanya kuku masak roti, roti kayak panili. Gawe beli kukus, gawe apa? Gedang kayak, gedang itu jenisnya. Jadi kukusan. Nah itu sudah pakai panili. Panili itu penyerbukannya juga dibantu manusia. Terus yang kedua generatif. Perbedaannya adalah minta tolong dibacakan. Terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Stop. Terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Berarti kalau ada penyerbukan atau pembuahan ini berarti dia mempunyai apa? Mempunyai bunga. Terus dilanjut. Hanya dialami oleh tumbuhan berbiji yang memiliki kelamin jantan dan betina. Lanjut. Tumbuhan baru berasal dari bunga yang menghasilkan biji. Lanjut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif meliputi bunga sepatu, tanaman cabai, dan bunga matahari. Nah, paling gampang nih. Kalau generatif ini duwe kembang, duwe bunga. Kalau vegetatif dia tidak punya bunga. Udah pernah kalau sing punya bunga tadi apa? Generatif. Nah, selanjutnya alat yang digunakan pada perkembangbiakan generatif. Alatnya apa saja agar bisa terjadi pembuahan? Nah, yaitu bunga. Fokus intinya kita hari ini adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Meskipun bentuk, warna, dan ukuran bunga bervariasi, mereka memiliki bagian-bagian yang serupa. Bagian-bagian bunga meliputi apa saja? Apa saja bagian-bagian bunga? Tangkai bunga. Fungsinya untuk apa? Menopang bunga. Terus apa lagi? Dasar bunga. Dasar bunga fungsinya untuk apa? Tempat bunga melekat pada tangkai. Yang ketiga, kelopak bunga, melindungi bunga saat masih unjuk. Terus apa lagi? Mahkota bunga, bagian yang menarik perhatian serangga penyerbuk. Selanjutnya, putik. Putik perkembangbiakan betina yang terletak di bagian atas bunga. Terus terakhir benang sari, alat perkembangbiakan jantan yang menghasilkan gamet jantan dan sperma. Nah, bunga kembangnya proklet. Kalau dibelah, dipotong, melintang atau secara vertikal itu bentuknya kan seperti ini. Nah, yang merah ini namanya apa? Hah? Ayo, yang merah ini namanya apa? Ada yang merah, ada yang pink, ada yang biru, ada yang kuning. Namanya apa? Ini tadi loh. Namanya apa? Kelopak. Kelopak. Kalau ini kelopak bunga, lah ini apa? Ayo. Kalau ini kelopak bunga, ini apa? Ayo, literasinya, ayo. Bacanya, tulis sebelah, ayo. Hah? Dasar bunga. Tempat bunga melekat pada tangkai. Bunganya melekat mana? Berarti kita dasar bunga. Ayo, dipahami dulu. Kalau ini kelopak, ini apa? Ayo. Bagian yang menarik perhatian serangga penyerbuk. Kalau kamu ingin menarik perhatian, kamu harus tampil cantik, tampil ganteng. Nah, untuk melihat ini bunganya cantik atau tidak, yang mana? Mahkota bunga. Terus kalau yang bawah ini namanya kelopak bunga. Kalau ini namanya? Ayo. Apa? Putih. Terus yang punya kepala ini? Apa namanya? Benang sari. Tangkai bunga paham ya? Tangkai. Nah, ini beberapa hari. Dan ini gambaran dari yang disebut benang sari. Nah, yang ini namanya kepala benang sari dan ini adalah tanggainya benang sari. Terus di atas ini namanya putik. Putik ini adalah sel kelamin betina dan benang sari ini termasuk sel kelamin jantan. Kalau kepala benang sari ini ada bubuknya, nanti kalau mengenai putik sini itu akan menjadi yang namanya bakal biji. Ada mahkota, ada kelopak. Nah, di dalam sini, ini loh, ini warnanya ungu. Ini namanya bakal biji. Ini bakal biji. Terus yang bulat ini namanya bakal buah. Karena biji itu di dalam buah. Nah, di sini diterangkan ada
Ada yang namanya kepala benang sari, ya toh? Kepala benang sari. Kepala benang sari ini ketika dibuka atau dibelah berisi serbuk. Serbuknya apa? Bubuk benang sari. Bubuk benang sari ini nanti terkena angin atau terkena serangga. Bubuk iso serangga iki piye, Bu? Jadi pernah kira kupu-kupu, kumbang, serangga, mancing kembang. Pernah lihat? Mesti kakinya dia menyentuh salah satu di antara kepala putih. Nah, setelah itu kena kakinya itu nempel nenggon putihnya sini. Kalau benang sari ini nempel nenggon putih ini, sitik itu nanti akan terjadi pembuahan hidup. Jadi anak. Terus ini namanya apa tadi? Apa? Tangkai sama apa? Tangkai sama kelopak. Terus ini tadi namanya putik dan bakal dua atau bakal biji juga apa. Terus ini apa ya? Nah, terus ini nanti ketika sudah terjadi pembuahan akhirnya menjadi biji kan, jadi biji. Nah, biji ini nek pomone mbok tandur, biji ini mbok tandur, di dalamnya nanti bakal tanamannya. Bakal tanamannya ini akan tumbuh menjadi pohon yang sesuai dengan yang kamu mau. Tunas. Nah, pasangkan bagian-bagian bunga ini dengan cara memindahkan kotak di bawah gambar berikut. Silakan dikerjakan LKP ini. Dicari yang halamannya. Apa enggak? Buka lagi. Nah, silakan dikerjakan. Tunggu. 3 menit cukup ya. Ini kok. Ini tak. 3 menit cukup ya. Dipasangkan. Sudah selesai? Nah, gampang dong. Sudah ya? Yuk, yang A apa? Yang A? A kepala, putih. Yang B? Kepala sari. C? D? E? F? G? A, G? Kalau sudah, buka yang halaman paling depan. Ya. Kalau sudah, minta tolong untuk berkelompok, jumlahnya 3 orang. Kemarin sudah berburu kelompokkan. Kelompok yang pertama. Mana ya? Simpen mana? Baru. Yang itu. Ini ya. Bukan ini ya. Masih antar materi sudah. Hasil pemetaan gaya belajar murid, ya. Kelompok 1 yaitu kelompok
kinestetik yaitu Joni, Kalista, sama Revan. Untuk kelompok visual ada si Alif, Abdi, sama Ferry. Sama audio visualnya yaitu Kirana, Safa, sama Jiviana. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Yuk. Kalau sudah, tolong Mas Abdi dibacakan lembar hasil pengamatan. Pengamatan apa? Bunga di lingkungan sekitar. Nah, sekarang guru mau minta tolong untuk kalian mengamati bunga yang ada di sekitar sekolah sini. Nah kan? Judul laporannya berarti judul laporannya tentang apa? Mengamati bunga. Tulis dulu, mengamati bunga. Tujuan laporannya untuk apa? Tujuannya ini dibuat untuk mengamati apa? Untuk mengamati perkembangbiakan generatif. Untuk mengamati perkembangbiakan generatif. Terus sekarang tanggalnya tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 25 Juni 2024. Tempatnya di mana ini? Tempatnya di mana ini? Ini tempatnya di mana? Di SDN 2 Braga. Alat dan bahannya apa saja kalau kamu ingin mengamati bunga? Alatnya apa saja? Pensil, boleh, pulpen, apa lagi? Buku, boleh, kertas. Nah, Bu Guru minta tolong kalian mencari bunga yang ada di sekitar sekolah kita ini. Mencari bunga sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalau sudah, tolong bunganya tidak perlu dipetik. Cukup digambar sini saja, kamu gambar. Kalau apa-apa seperti ini kok. Ya, paham? Sudah? Sudah? Boleh kembang digambar. Cukup digambar saja. Nggak apa-apa. Mana yang putik, mana yang benang sari, ada tidak? Tidak semua bunga punya benang sari, tidak semua bunga punya putik. Kelopaknya ada berapa? Mahkotanya ada berapa? Hah? Tidak punya kelopak. Ditulis ke bawahnya nanti. Tidak mempunyai kelopak. Mahkotanya berjumlah berapa? Putiknya berjumlah berapa? Benang sarinya berjumlah berapa? Tidak semua bunga itu sempurna ya. Ada yang punya putik tok, ada yang punya benang sari tok, ada yang punya lengkap. Putih yang mana tadi? Benang sari yang mana tadi? Coba itu bunganya dibuka, digrok ke. Nah, ada kan tengahnya? Ada. Coba sing isi anu, sing isi HP kayak kembangi kayak. Kuwi kan wis rada bonyok to. Nyampe enggak ta? Nah. Kan mencari bunga doang, masa sulit? Yuk, di situ ada bunga nggak? Bunga dari rumput-rumput kan juga nggak apa-apa. Bunga kecil-kecilnya kan banyak toh. Oi. Hah? Ada bunganya enggak? Oh, ada bijinya itu. Aku ya ngerti Kiki. Oh, iki ada bunganya. Udah. Coba. Hai, batik satu. Enggak apa-apa. Hai. Apa? Mana? Ini boleh, Bu. Yang ada bunganya ini tadi tabung genfil. Kalau itu kan sama sekali tidak ada. Bisa. Yang berbentuk bunga gitu aja.
Dilihat aja cukup nyampe enggak? Nah. Dipendekin boleh. Ada yang bunga sempurna, bunga yang tidak sempurna ada. Kepala. Kepala sehari dulu. Kepala sehari. Ya nek tangkai tetap punya dong. Nek tangkai tetap punya, cuma kamu tadi metiknya nggak ada tangkainya. 3 bunga saja, nggak usah banyak-banyak. Berapa bunga itu? Lah kan bunga sepatunya kan ada toh. Terus malah itu malah enak ya, malah lengkap. Ada putihnya ada. Kata masih siapa Revan tadi punya kok. Itu loh bunga sepatu itu loh. Heeh. Revan tadi kita punya, malah lengkap loh itu. Ada putih, ada benang sarinya. Gak apa-apa, emang sama kan kamu satu kelompok toh. Ditulis sih penjelasannya di bawah. Punya putih berapa, punya benang sari berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan lembaran hasil pengamatan bunga di lingkungan sekitar. hasil Pengamatan dari kelompok kami dari kelompok kami adalah 1. Bunga sepatu, kertasnya jangan ditutup, Bu Guru nggak kelihatan. Nah, yuk. 2. Bunga kuning, 3. Bunga madu. Nah, kesimpulan apa yang kamu dapat dari pengamatan tadi? Mempunyai tangkai, Bunga apa yang mempunyai tangkai? bunga sepatu, Oh, bunga sepatu. mempunyai kelopak, mempunyai putih, mempunyai benang sari, genap, mempunyai mahkota bunga. Terus? 2. Bunga kuning, mempunyai tangkai, mempunyai 2 kelopak, mempunyai 5 mahkota bunga, mempunyai benang sari, bulat memanjang ganjil, mempunyai putih. 3. Bunga madu, mempunyai tangkai, tidak mempunyai kelopak, mempunyai mahkota bunga, mempunyai putih, mempunyai 3 benang sari ganjil. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok selanjutnya. Ayo bertiga. Apa? Yuk, Ndang, merasa isin-isin. Hadap sini dong. Yuk. Gak usah malu, teman sendiri. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari kelompok 2 akan membacakan. lembar hasil pengamatan bunga di lingkungan sekitar. Nah, hasil pengamatan kami adalah apa itu? Nah, hasilnya apa? Mengamati berapa bunga tadi? 3 bunga. Bunga apa saja? Bunga putih, bunga sepatu, sama bunga kuning. Tolong dijelaskan dong. Bunga kuning bagaimana? Mempunyai mahkota bunga, dasar bunga, tangkai bunga, tidak mempunyai bakal biji, kelopak bunga, benang sari, benang putih. Terus bunga yang lain apa? Bunga sepatu, mempunyai bakal biji, kelopak bunga, benang sari, kepala putih, mahkota bunga, dasar bunga, tangkai bunga. Terus yang terakhir bunganya? Bunga kuning, mempunyai bakal biji, kelopak bunga, benang sari, kepala putih, mahkota bunga, dasar bunga, tangkai bunga. Ya. Terus terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 3 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan bunga di lingkungan sekitar. hasilnya. 1. Bunga ganjil, 2. Bunga kuning, 3. Bunga saka.
tidak mempunyai kelopak, mempunyai mahkota berjumlah 3, tidak mempunyai kepala putih, mempunyai bintang sari. Sudah mempunyai tangkai, tidak mempunyai dasar bunga, mempunyai putih, tidak mempunyai kelopak, mempunyai 3 jumlah mahkota, mempunyai bintang sari, bunga saka. Mempunyai tangkai, mempunyai 5 kelopak, mempunyai 5 jumlah mahkota, mempunyai bintang sari. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Yeay. Dah.